Kisah Dajjal si penyebar fitnah. Ketika dunia masuki kegelapan terakhir, di suatu masa mendatang ketika manusia sudah terlalu jauh dari cahaya kebenaran dan dunia dipenuhi oleh fitnah, akan datang suatu makhluk yang menjadi puncak ujian bagi umat manusia, Al-Masih Ad-Dajjal. Hari itu tiba tanpa peringatan. Dunia tiba-tiba berubah. Hujan tak lagi turun, tanah menjadi kering, dan tumbuhan layu. Dalam 3 tahun sebelum kemunculannya, bumi mengalami kekeringan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Rasulullah bersabda, 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, manusia diuji dengan kelaparan. Pada tahun pertama, langit menahan sepertiga hujan dan bumi menahan sepertiga hasil tanam. Pada tahun kedua, langit menahan 2/3 hujan dan bumi menahan 2/3 hasil tanam. Pada tahun ketiga, langit tidak menurunkan hujan sama sekali dan bumi tidak mengeluarkan hasil sedikit pun. HR Ibnu Majah. Manusia mulai saling bunuh demi seteguk air. Anak-anak menangis kelaparan dan para ibu kehilangan akal. Pada saat itulah Dajjal muncul, diikuti oleh para pengikutnya dari segala penjuru dunia. Kemunculan Dajjal, ia adalah seorang manusia, tapi bukan manusia biasa. Matanya buta sebelah, menggembung seperti anggur. Di dahinya tertulis kafir. Kafir dapat dibaca oleh setiap mukmin sejati, baik yang bisa membaca maupun tidak. Tubuhnya besar dan posturnya mengintimidasi. Ia datang membawa fitnah terbesar yang tidak pernah dihadapi umat manusia. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah sebagai ujian, Dajjal bisa menghidupkan orang mati, tipuan, memerintahkan langit menurunkan hujan, membuat bumi mengeluarkan tumbuhan, membawa surga dan neraka, padahal nerakanya adalah surga sejati, dan surganya adalah azab yang mengerikan. Bayangkan seseorang lapar, kehausan, kehilangan keluarga, dan kehilangan iman, lalu datang Dajjal dengan janji makanan, air, dan keselamatan. Berapa banyak yang akan menyerah padanya? Fitnah mengguncang iman. Dajjal berjalan dari negeri ke negeri, kota ke kota, menghancurkan iman di setiap langkahnya. Ia diikuti oleh pasukan jin, manusia yang tersesat, dan bahkan setan-setan yang menyerupai orang tua kita yang telah meninggal, memohon agar kita mengikuti tuan mereka. Seorang pemuda beriman menantangnya. Dajjal membunuhnya dengan kejam, membelah tubuhnya menjadi 2, lalu menghidupkannya kembali. Dajjal berkata, "Apakah kamu sekarang percaya aku Tuhanmu?" Tapi sang pemuda justru berkata, "Sekarang aku lebih yakin bahwa engkau adalah Dajjal yang telah diberitakan Rasulullah." Dajjal pun murka dan mencoba membunuhnya lagi, tapi tak mampu. Penyerangan ke Madinah dan Mekah, Dajjal berkeliling dunia. Namun 2 kota tidak bisa ia masuki, Mekah dan Madinah. Kedua kota ini dijaga oleh malaikat yang berdiri di setiap gerbangnya dengan pedang terhunus. Namun, guncangan terjadi di Madinah. Orang-orang munafik keluar menuju Dajjal karena iman mereka telah rapuh. Di luar gerbang, Dajjal menunggu, menatap kota suci dengan amarah. Sementara di dalam, para mukmin memperkuat diri dengan doa, zikir, dan keimanan yang teguh. Pertemuan akhir, turunnya Isa bin Maryam. Ketika dunia sudah hampir tenggelam dalam kegelapan, Allah mengirimkan penyelamat, Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Ia turun dari langit di Menara Putih Damaskus, mengenakan 2 helai pakaian yang berkilau dan meneteskan air seperti embun. Ketika Dajjal melihatnya, ia menjadi panik dan mulai melarikan diri. Tapi Nabi Isa mengejarnya dan akhirnya membunuhnya di gerbang Lot, sekarang berada di Palestina. Saat itu, seluruh fitnah Dajjal berhenti, semua tipuannya lenyap, surga palsunya menjadi api dan pengikutnya binasa. Kisah ini bukan sekadar dongeng atau cerita horor.
Ini adalah peringatan serius bagi umat Islam untuk menjaga iman, memperkuat tauhid, dan menyiapkan diri menghadapi fitnah yang luar biasa. Rasulullah bersabda, "Tidak ada satu fitnah pun sejak diciptakannya Adam yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal." HR Muslim. Karena itu, berpeganglah pada Al-Quran dan Sunnah, hafalkan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, dan mohonlah perlindungan dari Allah dari fitnah Dajjal dalam setiap salat.